Hai para Gen Z, sebentar nih Kak Ayu, enaknya kita panggil para audiens ini dengan sebutan apa ya Kak Ayu? Gen Z atau kaula muda nih Kak? Gimana kalau kaula muda aja, Kak? Biar lebih enak gitu panggilnya. Wah, boleh juga tuh Kak. Oke, jadi para kaula muda kembali lagi bersama saya, Vira dan rekan saya. Saya Ayu Wardani. Dalam podcast Pendidikan Pembelajaran Terpadu. Topik podcast pada siang hari ini adalah model webs. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, sebelumnya kita sapa dulu nih narasumber hebat kita pada siang hari ini. Selamat Ya, siang, Bu. Mohon maaf sebelumnya. Ini panggilnya Bu atau Kak ya? Enaknya. kakak aja. Iya. Selamat pagi, Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya bisa belajar bareng sama teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Kak Lilis kami sampaikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Oke, mungkin Amin. Kakak bisa memperkenalkan diri agar kita semua yang berada di dalam Zoom ini bisa saling mengenal nih, Kak. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu kami persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Oh ya, pertama yang harus kita tanamkan bahwa di sini saya sama teman-teman juga intinya belajar bareng ya. Kalau kalian ada yang belum paham dengan apa yang coba saya jelaskan dari yang saya pahami, monggo nggak apa-apa kita saling terbuka. Namanya diskusi. Terus ya perkenalkan nama saya Kholi Sonora Aini, biasa dipanggil Lilis atau panggil Aini terserah. Tapi biasanya sih Lilis paling banyak ya. Terus apalagi? Riwayat pendidikan. Terakhir pendidikan saya S2, Pendidikan Agama Islam di UIN Sunan Ampel. Ya, baik. Terima kasih. Nampaknya kita sudah mulai mengenal nih tentang Kak Lilis sedikit banyaknya ya. Langsung saja, karena untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke pembahasan topik hari ini. Dari sumber bacaan yang pernah saya baca, pembelajaran terpadu itu merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi anak. Jadi kayak mata pelajarannya itu dicampur-campur gitu agar bisa bermakna untuk anak. Nah, iya, dan salah satu dari pembelajaran terpadu itu terdapat model works loh, yang secara singkatnya merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik, yang kemudian dikembangkan dengan menentukan tema tertentu, yang setelahnya dikembangkan lagi sub-sub temanya dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang studi, dan dari sub-sub tema tersebut dikembangkan lagi aktivitas belajar yang harus dilakukan oleh siswa. Mungkin seperti itu, Kak, sedikit pemahaman umum dari kami. Nah, Kak, model web ini kan digambarkan dengan jaring laba-laba ya. Mungkin dari situ Kak Lilis bisa membantu kami dengan menganalogikannya supaya kami lebih paham, lebih mengenal apa itu model web, Kak. Baik, pertama model web sudah dipaparkan oleh moderator ya. Moderator teman siapa namanya? Kak Saya Vira, Kak. Safira. Kak Safira sama Kak Ayu sudah dipaparkan. Model web saya ulangi lagi, pembelajaran terpadu yang berangkatnya atau sumbernya atau dasarnya dari tema. Nanti dari tema tersebut akan disalurkan atau menjadi sub tema. Dari sub tema tersebut nanti akan jadi aktivitas para siswa, para peserta didik. Nah, web sendiri biasanya sering disebut dengan jaring laba-laba. Kenapa kok jaring laba-laba? Terus analoginya gimana sih, Kak? Oke, pertama jaring laba-laba. Kalian tentunya sudah banyak yang tahu kan bentuknya jaring laba-laba bagaimana? Oke, sudah tahu.
awal terbuatnya jaring laba-laba itu dari tengah apa dari pinggir? Dari tengah. Dari tengah. Nah, sama kayak kita lagi merumuskan model web ini. Kita cari dari sumber temanya. Tema itu ada di tengah, ada di pusat. Pusat rencana, pusat kita pusat kita untuk merumuskan model web ini dari tema. Terus dari tema tersebut laba-laba akhirnya memutar ke samping sampai meluas. Nah, dari tema tersebut akhirnya melahirkan subtema yang bisa menjadi aktivitas untuk para siswa. Nah, di model web ini, kalau disambungkan, mungkin kalian agak sulit ya, mungkin di pendidikan itu sering banget terjadi pengembangan kurikulum. Misal, sekarang kalian belajar K13 atau belajar kurikulum merdeka? Dua-duanya, Kak. Kami diajarkan dua-duanya. Alhamdulillah dua-duanya. Kalau pengalaman saya dulu belajarnya itu ada yang masuk SP, ada yang K13. Ternyata masuk di dunia kerja atau dunia mengajar, itu kita masuk di kurikulum merdeka yang dimana juga berbeda, dari nama aja juga berbeda, jelas berbeda. Terus makanya dari itu di dunia pendidikan pun harus terus mengalami inovasi sama kreatif. Terus dari model web ini yang dulu berdasarkan KD, KI, itulah makanan sehari-hari kalian ya. KI, KD, itulah makanan sehari-hari anak pendidikan. Dari situ, itu akan menghasilkan tema. Nah, dari tema nanti dari tema satu nanti akan dikembangkan melalui mapel-mapel atau mata pelajaran. Jadi tematik, sumber dari tematik. Sama kayak laba-laba tadi, berangkat dari tengah dulu. Nanti akan menyebar ke sekeliling-kelilingnya. Jadi jaring laba-laba yang penuh. Gak mungkin ada jaring laba-laba yang cuma tengah aja. Mungkin ada, tapi itu belum selesai prosesnya. Jadi analogi jaring laba-laba itu sendiri untuk model web itu dari satu tema kemudian bisa berkembang luas ke mapel-mapel lainnya. Misal nanti kalau contohnya tentang sholat, enggak sholat umum ya, seperti apa ya, keluarga, sama keluarga nanti di pembelajaran anak SD itu berarti ada kayak matematika. Jadi mungkin yang paling dasar aja, yang paling kalau sekarang di kurikulum merdeka kan fase ya, per fase. Jadi mungkin di fase pertama kelas 1 sama kelas 2 berapa jumlah keluarga. Terus untuk di matematikanya, untuk di PKN-nya tentang sila gotong royong dalam kekeluargaan. Terus untuk PAI-nya atau keagamaannya saling menghormati antar saudara atau antar keluarga. Jadi berangkat dari satu tema nanti bisa dikembangkan atau dipraktekkan ke pelajaran-pelajaran lainnya. Jadi pelajaran-pelajaran lainnya tergantung pada satu tema tersebut. Begitu juga di pendidikan dasar pun, saya baca-baca kemarin di jurnal itu ada tiga model. Selain web ini ada connected sama integrated. Nah, itu yang biasanya sering dipakai. Efektif enggak? Itu tergantung lagi dengan keadaan peserta didik sama SDM pendidiknya. Mumpuni enggak? Mampu enggak peserta didiknya jika dipraktekkan seperti ini? Mampu enggak? Gitu. Atau mungkin ada sanggahan? Atau mungkin ada pendapat, Kak? Kalau yang saya baca kemarin beda dari pernyataan Kakak. Monggo, silahkan. Iya,
Sudah cukup, Kak. Lalu untuk karakteristik yang membedakan model web ini dengan model lainnya itu seperti apa ya, Kak? Nggih. Minta tolong Kak Ayu yang gambar boleh ditampilkan. Saya bantu baca. Karakteristik pembelajaran. Model, kalau modelnya pembedanya, yang dari bentuknya pun, bentuk gambar dilihat dari jauh juga sudah beda. Untuk karakteristiknya dari model web, membelajarkan beberapa KD yang melalui sebuah tema, yang berdasarkan melalui sebuah tema. Ini berarti berdasarkan kurikulum 13, masih ada KI, masih ada KD. Sedangkan karakteristik yang lainnya yang integrated membelajarkan beberapa KD yang konsep-konsepnya beririkan tumpang tindih. Jadi memang ada keterkaitan, tapi konsepnya agak tumpang tindih kalau integrasi. Yang satunya lagi pembedanya dengan keterhubungan atau connected, membelajarkan sebuah KD. Konsep-konsep pada KD tersebut diperlautkan dengan konsep pada KD yang lain. Jadi kalau connected, maaf salah. Jadi kalau web itu berangkat dari satu tema, tapi kalau connected itu berhubungan. Pembelajaran ini berhubungan sama ini. Integrate juga sama. Tapi integrate ini saling tumpang tindih. Begitu. Oke? Iya, siap, Kak. Iya, terima kasih Kak atas penjelasannya tadi. Lalu untuk itu apa namanya gambaran penerapan terkait model web ini gimana ya Kak? Oke. Monggo yang gambar lainnya itu. Yang cabang-cabang. Ini contohnya, tidak mungkin tapi ini SD kan belum ada fisika, biologi, kimia, belum ada ya. Ini saya dapat yang mungkin SMP udah dapat ini ya. Tentang pernapasan manusia. Nanti temanya ambil pernapasan manusia, masuk di fisikanya tentang tekanan udara. Jadi di fisikanya kita menghitung tekanan udara pada setiap proses pernapasan manusia. Biologinya fungsi alat pernapasan. Fungsi alat pernapasan ada apa aja? Jantung. Jantung gunanya untuk apa? Dan seterusnya. Kimia, unsur senyawa yang dihasilkan dari pernapasan manusia yang dihasilkan sama yang dihirup. Untuk agamanya, pernapasan manusia, nafas manusia, nikmat yang Allah berikan pada saat manusia bernafas. Itu merupakan nikmat dari Allah yang diberikan secara gratis dan merupakan cara bersyukur nikmat yang sudah diberikan dari Allah secara gratis itu bagaimana bisa atau menambahi lagi pernapasan manusia dengan pelajaran olahraga, bagaimana kita merawat tubuh kita, mensyukuri nikmat itu tadi yang ada di. Terus untuk apalagi yang bisa masuk di pernapasan manusia pembelajaran banyak sih sebenarnya. Terus satunya lagi, Apa nah sudah terlihat? sudah sampun. Nah ini untuk tema. Nah dari tadi kan saya menjelaskan temanya. Nah ini ada yang contoh untuk subtemanya. Jadi berangkat dari tema pokok tanaman, hasilnya subtema, jadi masuk ke beberapa mapel jadi kayak gini. Kayak di seni menyanyikan lagu mengenai buah dengan iringan tepuk tangan. KUG-nya mencari pasangan yang sama bentuknya, menyebutkan jenis-jenis bagian manfaat buah jeruk, membaca doa, dan bisalah dibaca sendiri. Nah, pasti kalian lebih ahli untuk membuat contoh-contoh seperti ini. Begitu untuk contoh dari model web. Oke, selanjutnya. Ya mungkin selanjutnya apa ada langkah
khusus gitu Kak untuk menerapkan model web ini? Untuk langkah-langkah khususnya, jadi tetap ada kayak penentuan tema. Pertama tetap penentuan tema, apa yang disepakati. Temanya apa yang disepakati. Nah, terus di sepengetahuan saya, maksudnya yang dari saya baca kemarin-kemarin itu untuk menentukan temanya juga melihat situasi sama kondisi sekolah ya. Maksudnya dari pihak peserta didiknya bagaimana, SDM pengajarnya juga bagaimana. Jadi tema sudah ditentukan guru pada tahap perencanaan kemudian dikembangkan dalam subtema. Ada pilihannya, tema ditentukan bersama-sama antara guru atau tema ditentukan oleh siswa. Jadi memang di pendidikan ke abad 21 ini, masuk abad 21 ini kan student center ya. Murid jadi peran utama dari dalam pendidikan. Jadi penentuan tema pun kita diberi pilihan dalam web. Bisa antar guru, bisa antar pendidik atau guru dengan pendidik atau boleh diputuskan sama pendidik, boleh diputuskan ke siswanya. Jadi kita menilai dulu mau memutuskan dari pihak manapun. Kalau mungkin di kelas 1 atau kelas bawah di tingkat SD kan tidak mungkin toh kita mengambil keputusan dari siswanya, mungkin itu perlu digarisbawahi bahwa di kelas bawah pun kita berusaha untuk mengambil keputusan sendiri berarti antar guru. Mungkin di kelas atas 4, 5, 6 baru kita bisa mintai pendapat tentang tema yang apa yang kita akan pelajari. Selanjutnya habis itu muncul ke sub-sub temanya. Subtemanya habis itu baru dicabangkan, baru dikembangkan ke mapel-mapelnya. Mapel ini maksudnya apa, gini, apa gitu. Jadi langkah khususnya sih, yaitu berangkat dari tema tadi, merumuskan awal. Yang merumuskan tema itu siapa? Antar guru kah, atau guru antar murid kah, atau murid full tanggung jawab murid. Nah, tapi tetap dalam pengawasan pendidik juga. Nonton. Baik, karena keterbatasan waktu ya Kak, mungkin teman-teman di sini juga sudah mulai memanas. Untuk itu pembahasannya kami cukupkan sampai di sini. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand. Karena keterbatasan waktu kami hanya membuka 2 pertanyaan ya teman-teman. Silahkan teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, ada Kak Septian nih, Kak Lilis. Kak Septian bisa mengutarakan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya dan bertanya. Sebelumnya selamat sore Kak Lilis dan teman-teman. Sore. Perkenalkan saya Septianti Masari. Ingin bertanya, ini bagaimana cara kita menentukan tema dan mungkin ada tips dari Kak Lilis atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan tema. Terima kasih. Yeah. Ini mungkin itu ya, penegasan lagi, lebih dirinci lagi. Tadi saya sudah mencoba menjelaskan di akhir-akhir pembicaraan kita bahwa penentuan tema itu merupakan dasar dari model web itu. Jadi, model web itu didasarkan dari tema. Sama jaring laba-laba juga dari tengah dulu. Tengahnya jaring laba-laba itu tema di model web itu. Nah, untuk penyusunannya atau tipsnya, ya memang itu dari tiga pendapat itu. Mau memutuskan tema antar pendidik, antar guru, atau guru dengan siswa, atau siswa penuh mengambil keputusan untuk menentukan tema. Jadi, kalau saran saya, kalau mungkin kelas bawah, pendapat untuk pemutusan temanya diambil full oleh siswa mungkin belum bisa ya. Jadi untuk kelas 4, 5, 6, ini bicarakan SD aja ya. Untuk 4, 5, 6 bisa untuk memutuskan tema apa yang mau kita pelajari nanti. Jadi
student learning. Jadi untuk student learning, maaf, student center. Jadi peserta didik sebagai pusat proses pendidikan, proses pembelajaran di sekolah. Gitu. Baik, terima kasih Kak Lilis. Mungkin untuk penanya kedua ada Kak Miftah nih, Kak Lilis. Kak Miftah bisa mengutarakan pertanyaannya. Baik, selamat sore Kak. Ya, sore. Ya, saya Mipta izin bertanya, apakah benar kalau model web ini merupakan model yang paling cocok dibandingkan dengan model lain untuk diterapkan di jenjang sekolah dasar? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab ya. Kalau cocok atau tidak cocoknya itu kembali lagi ke kondisi peserta didik sama kondisinya guru atau pendidik. Dan dari yang saya baca ada 3 metode yang cocok diterapkan di pendidikan dasar atau SD. Connected, integrated, sama web. Nah, semua dari 3 ini juga ada kelebihan, ada kekurangannya. Mungkin sebelum kita menerapkan model-model ini ke peserta didik kita, mungkin kita perlu mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Nah, dari kelebihan dan kekurangannya itu kita cocokkan atau kita lihat kondisi peserta didiknya bagaimana, kondisi pendidiknya bagaimana. Tentu tidak sama kondisi peserta didik daerah ini sama daerah lainnya juga belum sama. Kondisi psikisnya, mungkin kondisi budayanya, kondisi latar belakang budaya lah, itu yang sangat mempengaruhi proses pembelajaran nanti. Begitu. Apakah cukup atau kurang puas dengan jawabannya? Sudah Kak, terima kasih sudah membantu menjawab. Sama-sama. Alhamdulillah kelihatannya udah terjawab semua ya ini pertanyaan dari teman-teman. Tak terasa waktu cepat berlalu dan sepertinya podcast kali ini sudah dicukupkan sampai sini ya. Hari juga mulai sore. Kita sudah mendapatkan banyak ilmu dan juga wawasan baru mengenai model web dari Kak Lilis. Kami selaku host meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata atau perbuatan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Lilis selaku narasumber dan juga teman-teman yang sudah antusias berpartisipasi dalam podcast kali ini. Sama-sama.